di dalam perjalanan kita. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh ada, kami boleh bersama-sama kembali mempertemukan kami di dalam kasih dan anugerah-Mu yang kudus. Biarlah kami ikuti Dia Tuhan yang terbaik kami berikan kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak menerima setiap pujian dan persembahan kami. Haleluya, Yesus, haleluya.
Haleluya.
Puji nama Tuhan, kalau hari ini kita boleh bersama-sama membesarkan nama Tuhan. Mari kita siapkan diri kita Bapak. Kembali kita mengucap syukur pagi hari ini. Kita boleh bersama-sama kembali merenungkan setiap kebaikan Tuhan, merenungkan karya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami mau siapkan kebenaran Tuhan. Kami mau siapkan hidup kami ya Tuhan. Biarlah setiap firman boleh bertumbuh akar dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan,
Bapak Ibu, sukacita kita tidak bisa dibatasi oleh waktu, oleh keadaan. Amin. Nah, dalam keadaan bagaimana Bapak Ibu bisa tersenyum? Keadaan yang bagaimana Bapak Ibu bisa tersenyum? Biasanya sih sok guyu gitu loh. Dalam keadaan yang bagaimana? Duit oke, guyu, boleh kasih duit. Kamu, dalam keadaan apa lagi? Ya, jadi orang tuh seperti malampir gitu loh. Malampir gegeran, malampir apa lagi guyu tau malampir? Nah gitu, kan malampir yang ngomong-ngomong bergerandong yang guyu. Jadi dalam keadaan bagaimana kita bisa tersenyum dan tertawa? Boleh duit oke, boleh keadaan lain. Bapak Ibu, dalam segala hal, jadi Tuhan mengucap syukur dalam segala hal apa, mau penak gak penak, mau seneng gak seneng, mau duit oke gak duit oke, mau kekurangan mau kelimpahan, tetap tersenyum. Jadi pujian, walau sana situ pusing, dalam diri aku nangis wae. Kita tetap tertawa, artinya apa? Kita ada pengharapan di dalam Tuhan, amin. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya. Kalau begitu kan, dalam keadaan bagaimana kita bisa mengenal Allah kita. Nah ini, tadi ya dalam keadaan bagaimana kita bisa tersenyum, lek pena, dalam keadaan pena senyum. Nah, dalam keadaan bagaimana panjenengan bisa mengenal Allah yang panjenengan? Dalam keadaan susah, benar. Nah gitu. Ya, dalam keadaan bagaimana? Senang, susah, dalam keadaan badai, atau dalam keadaan kenyamanan? Ya, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, manusia seringkali dalam keadaan senang lupa akan Tuhannya. Dalam keadaan susah, protes, kita pembuatan, protes, mengeluh, mempertanyakan sebenarnya Tuhan itu ada nggak sih? Kita pembuatan. Lek seneng lali, lek susah protes. Ini apa bukan manusia gitu ya manusia. Sendok ono tapi di sini tidak, amin. Coba ono loh begini kano, gitu ya. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan ya. Masalah itu bisa datang dua hal Bapak Ibu. Satu, diizinkan Tuhan. Dua, kita yang kuat. Masalah dalam kehidupan kita, satu, diizinkan Tuhan. Yang kedua, kita yang kuat. Masalah Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu tahu binaraga? Ya, binaraga supaya bisa dikatakan binaraga kan harus latihan supaya ototnya kuat kan? Oh, ototnya kuat dan itu binaraga. Nah, sama ketika masalah Tuhan izinkan dalam kehidupan, otot rohani kita ini supaya kuat, gitu loh. Ketika masalah Tuhan izinkan supaya apa? Karakter kita ya dapat teruji ketika memang ada masalah. Orang itu kalau ada masalah itu seperti kemarin yang saya jelaskan ya. Ya ini mas imitasi apa mas asli? Ya gitu. Di kumos sepuluh dino akan ada bedanya. Gitu kan? Kenapa Tuhan izinkan supaya karakter manusia ini bisa teruji? Supaya biar kelihatan ya. Supaya apa? Manusia izinkan kita punya masalah, mengarahkan kita kepada fokusnya kita. Fokus kita siapa? Kepada Tuhan. Masalah Tuhan izinkan kita. Kenapa? Supaya kita sekolah mendewasakan jiwa kita. Gitu loh. Cekak berdiai, rusuk-rusuk tak ngetok dor, bawa pentilan kan loh Pak. Pantes kan seperti itu. Ya, kenapa? Di dalam ketekunan mengajarkan supaya manusia tidak mudah menyerah. Supaya apa? Manusia itu bisa menguatkan yang lain. Ketika kita punya masalah dan Tuhan izinkan, itu kita bisa memberkati orang lain. Ya, aku pernah ada masalah itu. Kita bisa menguatkan yang lain. Kalau kita nggak kuat, bagaimana kita bisa menguatkan yang lain? Itu masalah jika Tuhan izinkan. Yang kedua, ada masalah yang disebabkan oleh manusia sendiri atau dosa yang ada. Kenapa? Penyalahgunaan kehendak bebas. Ingat, Adam dan Hawa penyalahgunaan kehendak bebas. Tuhan harus ngomong, siapa coba makan, tapi singgirannya terserah kamu mau makan atau. Kenapa masalah terjadi dalam hidup kita?
mendatangkan kehancuran. Hanya apa? Kita menghakimi Tuhan, kita marah dan kecewa. Dan kita akan buka firman Tuhan pada hari ini tentang kemegahan dan kehancuran, tentang kebaikan dan tentang hukuman yang ada. Nahum 1 ayat 2 sampai 8. Nahum 1 ayat 2 sampai 8. Kitab Nahum 1 ayat 2 sampai yang ke-8. Kita akan baca firman Tuhan supaya dia diberikan kiranya. Nabi Nahum. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Aminnya semakin sedikit. Amin. Nah, kita buka firman Tuhan dan kita baca. Nahum 1 ayat 2 sampai yang ke-8 dengan berikut di sana, murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Ia mengakhiri laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering, basah dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Siapakah yang tahan berdiri di hadap gerak, menghadapi geraknya, dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala, kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik, Dia adalah tempat pengungsian segala keputusan. Dia mengenal orang yang rindu kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin. Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, manusia biasanya mengenal Allah itu adalah Allah itu kasih, betul? Allah itu kasih, Maha Pemurah, Pengampun, Penyayang, itu toh yang kita kenal. Pagi hari ini kita lihat dua sisi daripada Allah kita. Jadi dua sisi yang kontras terhadap Allah kita yang ada. Jadi bukan hanya Allah itu kasih, sabar, yang penuh belas kasihan, bukan itu adalah Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Kita lihat di sana keadilannya yang dahsyat dan kebaikannya yang teguh. Jadi Allah itu punya dua sisi. Kalau tadi sudah kita baca, ya, panjang sabar, ya, mengasihi, ya, tapi tidak sekali-kali membebaskan, ya, musuhnya, orang yang bersalah kepada sekali-kali tidak. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kitab Nahum ini, ya, Nabi Nahum menulis isinya ini tentang hukuman Tuhan akan Niniwe, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar kota Niniwe, ya? Kisah Yunus. Nah, dalam kisah Yunus, Niniwe pergi ke Tarsis yang ada. Nah, Nabi Nahum menulis ini yang tentang hukuman Tuhan terhadap Niniwe. Nah, kita tahu bahwa Niniwe itu adalah kota besar, Bapak Ibu, terbesar di dunia pada waktu itu, ya, pada abad 7 sebelum Masehi yang ada. Itu kota yang besar, ya, mencapai kejayaan pada kekaisaran Asyur yang ada. Ini raja apa? Niniwe yang ada. Sistem irigasi canggih luar biasa kota ini, ya, punya taman yang indah, ribuan prasasti, ya, hal-hal yang sejarah-sejarah ini, ya. Itu kotanya besar, ya. Di perjalanan itu 7 hari, 3 hari perjalanan untuk mengelilingi kota Niniwe yang ada. Kota yang besar dan kota yang megah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan ini mengasihi Niniwe yang ada. Niniwe satu kali diberikan kesempatan bertobat, dan kedua kali diberikan kesempatan ketika waktunya Yunus yang ada. Itu adalah kesempatan yang dua yang Tuhan berikan kepada Niniwe yang ada. Nah, sayangnya setelah diberikan kesempatan yang kedua, sayangnya kejayaan tidak bertahan lama. Kenapa? Kaisar ini siapa? Kaisar Asyur yang ada. Mereka terjebak
dari kejayaan sampai kepada kehancuran karena ketidaktaatan yang ada. Jadi saya katakan bahwa Nabi Nahum mengingatkan bahwa yang Allah tidak tinggal diam di dalam kepada musuh-musuhnya yang ada. Yang pertama, dia juga hakim yang adil, namun dia tempat perlindungan yang aman buat kita. Nah, ketika Niniwe diberikan kesempatan yang kedua melalui Nabi Yunus yang ada, dan Niniwe ini bertobat, Bapak Ibu, bertobat. Tetapi dia kembali berbuat jahat, hanya Tuhan menghukum mereka. Nah, melalui peristiwa ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Kesempatan pertama sudah diberikan kepada kita. Tuhan berikan kesempatan kedua. Kalau sudah lebih dari kedua, maka kalau belajar dari renungan kita pagi hari ini, kesempatan yang kedua, yang ketiga sudah tidak ada lagi, dihancurkan. Tuhan mengasihi ini, iya. Sampai diberikan Nabi Yunus, iya. Bapak Ibu, Tuhan sudah berikan beberapa kali kesempatan kepada kita. Tuhan hari ini kita ada di kesempatan yang pertama. Ketika kita bertobat dari dosa kita, kesempatan yang pertama. Walaupun dikasih kesempatan yang kedua, jangan gunakan kesempatan yang pertama itu dalam pertobatan kamu, Bapak Ibu. Jangan sakiti hatimu memang. Kalau masih minta kesempatan yang kedua, maaf. Niniwe tidak diberikan kesempatan yang ketiga. Lah kita lihat di sana ya, karena sombongnya, karena angkuhnya, karena ketidaktaatannya, hanya Niniwe mengalami keruntuhan. Niniwe tidak belajar dari kesalahan yang di masa lalu. Nah, jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, ya, Niniwe dihancurkan oleh Tuhan. Mari kita belajar dari kesempatan ketika Tuhan menyelamatkan kita di masa lalu. Kita belajar ya, dari kesalahan masa lalu. Tuhan sudah mengingatkan kita, Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, kita lihat di sana, ya, dari sisi Allah yang lain. Saya katakan bahwa Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada lawannya dan pendendam kepada musuhnya. Mau jadi anak Tuhan atau menjadi musuhnya Tuhan? Mau jadi ahli warisnya Tuhan atau jadi musuhnya Tuhan atau lawannya Tuhan? Yang selalu kita bahwa Allah itu sabar, panjang sabar, Allah itu kasih. Tapi di sana Allah itu cemburu. Cemburunya Allah kepada manusia ini adalah cemburu kudus, bukan cemburu yang membabi buta, ini dengki, cemburu yang apa ini nafsu, bukan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, bukannya Allah ini ingin disayang, itu tidak, tetapi Allah berhak atas kesetiaan kita, gitu. Jadi Allah itu kan baperan ya kalau cemburu, bukan seperti itu, gitu. Allah itu berhak atas kesetiaan kita umatnya, Bapak Ibu, gitu. Tuhan mengajari kita itu setia dan Allah berhak atas itu. Tuhan itu Allah yang cemburu. Nah, coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada suami atau istri ya, Bapak Ibu, inten, ya. Ketika senang orang lain, Bapak Ibu ngamuk kan? Geger nggak? Bujone sing di omah gak disayangi, lebih mencintai bujone sing di jogo. Ayo, marah nggak? Geger nggak? Geger. Allah kita adalah Allah cemburu seperti itu. Allah, kasihnya Allah kepada manusia adalah di mana mempelai harus menjaga kesuciannya. Siapa mempelainya Tuhan? Kita mempelainya Tuhan. Kita harus menjaga kesucian kita, menjaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Allah itu cemburu ketika Tuhan itu disandingkan, ya, ketika mempelainya bersanding dengan yang lain. Dengan apa kita sering bersanding? Dia lebih mengutamakan pekerjaan kita, mengutamakan harta kita. Apalagi saingannya Tuhan apa di Alkitab? Saingannya Tuhan apa nih Bapak Ibu? Mamon. Saingannya Tuhan duit. Saingannya bukan sini
jangan duit sayangnya Tuhan. Ada banyak orang yang meninggalkan negara ini, ya. Ya, yang masih muda-muda yang ada itu, hati-hati kalau cari pasangan itu, ya. Kak Soke, Kak Popon, ayo boleh bareng. Yang penting imannya percaya Gusti Yesus. Nah, Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika mempelainya kita memberikan cinta kita kepada yang lain, pada harta tahta, Tuhan akan marah. Kepada kesibukan Tuhan akan marah. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi kesabaran Tuhan itu kadang disalahartikan oleh manusia. Tuhan gak peduli, Tuhan gak baik, Tuhan gak sayang. Sebenarnya Bapak Ibu, ketika Tuhan sabar, seperti diam kepada kita, Tuhan sedang memberi kesempatan kita untuk bertobat. Amin. Jadilah Tuhan menang itu, yo kita ayo dan digoleki. Tuhan kalau menang ambil aku lapo yo. Hati, begitu loh. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan kadang-kadang gak peduli, kayak Tuhan gak sayang, sebetulnya Tuhan sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Seringkali kita tidak peka dengan hal itu. Itu adalah kesempatan untuk bertobat. Kalau sudah bertobat, keadilan Tuhan pasti ditegakkan. Keadilan Tuhan pasti dinyatakan. Karena apa? Allah sangat peduli kepada kita umatnya. Jangan salah artikan kebaikan Tuhan. Jangan salah artikan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi di sana bahwa Tuhan berjalan dalam puting beliung, ya. Tuhan berjalan dalam puting beliung. Di sana juga ayat 3:4-5, Tuhan juga menghadiri laut hingga kering, yang gunung-gunung juga gemetar di hadapannya. Apa artinya ini? Bapak Ibu, menggambarkan bahwa Tuhan berkuasa atas alam semesta. Tuhan berkuasa atas alam semesta. Bahkan alam semesta tunduk atas perintahnya Tuhan. Tetapi manusia seringkali kita tunduk kepada masalah, betul? Manusia tunduk kepada masalah atau kepada Tuhan? Manusia tunduk kepada masalah kepada Tuhan. Tunduk kepada masalah. Kenapa? Karena gereja takut masalah yang tak dipersembahkan. Tunduk pada masalah toh. Tapi kalau kita tidak tunduk kepada masalah, Tuhan itu lebih besar dari masalah. Aku dalam gereja, masalah tak boleh persembahan. Aku dalam gereja, aku tak mau tunduk pada masalah. Amin. Aduh, masalah tunduk pada masalah. Gunung tunduk, laut tunduk, seluruh alam semesta tunduk pada perintahnya Tuhan. Bagaimana dengan isi dari dunia? Bagaimana dengan kita? Apakah kita tunduk pada perintahnya Tuhan? Kita hanya tunduk pada masalah dunia. Itu manusia. Bapak Ibu, semua yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu berjalan dalam puting-puting. Artinya apa? Di dalam segala keadaan kita, Tuhan ada. Habis malam itu, di kanan kau ada, kiri ada, atas bawah ada. Itu Tuhan kita. Makanya Allah Immanuel itu harus selalu melekat dalam pikiran dan hati kita. Allah Immanuel. Sekali-kali tidak membiarkan, sekali-kali tidak meninggalkan. Nah inilah Bapak Ibu semua dikasih Tuhan berjalan dalam puting-puting. Tuhan ada di dalam setiap masalah dan pergumulan kita. Ya. Dan di sana kita bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Kalau Tuhan berada di dalam masalah pergumulan kita yang dahsyat, Tuhan itu baik. Aku juga katakan, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Bapak semua yang dikasih oleh Tuhan, jangan melihat masalah dalam hidup hanya sebagai bencana. Kalau mau melihat masalah itu sebagai bencana, kau tidak akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi ketika kita melihat masalah itu adalah anugerah Tuhan untuk menguatkan imanku, untuk menjadikan aku lebih baik, menjadikan aku lebih dewasa, menjadikan aku lebih dekat dengan Tuhan, aku akan melihat kebaikan Tuhan.
kelihatan karena sudah ada di dalam. Karena Tuhan berkata, tidak bangsa Israel punya masalah, diam saja. Aku yang berjalan di depanmu dan aku yang berperang di kita. Amin Bapak Ibu. Percaya kalau kamu berperang dari kita, saat dunia ada liwat, Tuhan wes liwat. Musuh sing ana wes diratakan oleh Tuhan, sudah dihapuskan oleh Tuhan. Enak lo mel Gusti Yesus, enak. Menemo, diam. Aku yang berperang menggantikan, aku yang berjalan di depan. Sepanjang tahun 2026 kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan sudah berjalan di depannya. Tuhan tahu. Makanya kalau kau punya masalah, engkau tidak akan melihat Tuhan. Tapi kalau kau melihat Tuhan, engkau tidak akan melihat masalah. Karena Tuhan lebih besar daripada masalah. Jadi Bapak Ibu semua kasih Tuhan, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Masih yang masalah seperti pujian tadi, ya. Masalah ini kakek masalah, tapi tetap berkata Tuhan itu baik. Nah, jadi Bapak, tapi bunyi kapan? Ya tetap tertawa ya, supaya jadi berkat. Supaya kita jadi berkat, tetap tertawa, tetap tersenyum. Coba kira ngomongnya itu, coba kira Bapak Ibu saya gak penuh dengan masalah, lu penuh masalah ya, tak berdoa yang mau betul. Namanya orang hidup penuh dengan masalah, semuanya tuh beda-beda masalahnya. Karena Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus yang 10:13 mengatakan bahwa percobaan-percobaan yang kamu alami hanyalah percobaan biasa. Jika kamu diberikan percobaan, Tuhan akan berikan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Biasa jadi Tuhan. Nah, oleh biasa kenapa kita jadikan luar biasa? Tuhan sudah berfirman itu biasa masalah itu. Kita ini sering membesar-besarkan masalah, kompeten masalah. Jadi Tuhan jiwa. Biasa kok jadi Tuhan. Oh, masalah itu luar biasa. Karena kita tidak mengenal Allah kita. Bapak Ibu, kalau panjenengan dan saya benar-benar mengenal siapa itu Yesus, kita akan sanggup mempercayai. Kalau jenengan gak kenal Tuhan Yesus, jenengan gak akan percaya. Sama kalau saya juga demikian. Kalau bersama orang juga demikian. Kalau saya gak kenal, saya juga gak akan percaya. Dan saya juga pernah ketipu. Nah, Bapak Ibu semuanya dikasih oleh Tuhan kan? Allah itu baik bahkan di tengah hukuman. Allah itu baik. Ketika Allah menghukum Niniwe, Allah tetap baik. Kenapa? Diberikan kesempatan yang kedua oleh Allah. Tetap baik yang di tengah hukuman yang ada. Dan di sana kadang dia ada tempat pengungsian. Bapak Ibu tahu enggak bahwa Allah kita ada tempat pengungsian, tempat perlindungan. Fungsi nomor sekolah. Fungsi besar kita ada bahaya kan, kita cari tempat yang aman, ge. Biasanya suatu contoh yang di Aceh tsunami, orang pada mengungsi, yang mengungsi ke gunung akhirnya selamat. Cari tempat yang aman. Ketika kita punya masalah, punya pergumulan, kita sudah tak karu-karuan. Maukah kita cari pengungsian? Maukah kita cari yang aman? Di mana tempat yang aman itu? Dialah tempat pengungsian yang aman. Yesus Tuhan tempat pengungsian yang aman. Kalau ada masalah, ada pergumulan, apa itu masalah ekonomi, kesehatan, hubungan tidak baik, rumah tangga atau apapun, cari pengungsian yang aman. Lawan tsunami kok kamu bersih, ya kelelep. Ada pergumulan persoalan orang mengungsi, nang Tuhan yang aman, yo kelelep tak. Akhirnya kelelep kenyot hilang. Kan gitu kan, berapa banyak orang yang itu yang ikut terbawa arus tsunami itu. Tapi yang mengungsi orang-orangnya, gambarannya orang-orang yang gereja itu kan, yang mengungsi beribadah di atas bukit, mereka selamat. Ada pengungsian yang aman sama. Bapak Ibu, ya. Jangan seakan-akan kalau jenengan yang punya masalah sendiri, ya. Kalau yang lain kuat, kenapa aku tidak kuat? Amin. Kalau yang lain kuat, aku kuat. Kalau yang lain diberkati, aku juga diberkati. Amin. Gitu. Lek sing liyane iso maju, kenapa aku gak iso? Sing liyane
Beda loh Bapak Ibu mengetahui dan mengenal. Dulu sebelum saya belum makin gabung, tahu. Saya tahu, oh, mungkin itu mah gabung itu ya hanya tangan. Tapi setelah ketemu, setiap hari ketemu, hanya kenal. Oh, Mbak ini dah kenal, hanya sudah mulai kenal. Tuhan tidak mengetahui kita, tapi Tuhan mengenal kita. Mengenal artinya apa? Ada hubungan intim. Mengenal artinya apa? Dalam hubungannya dan pribadi hubungannya. Itulah hubungan Tuhan dengan kita. Dia mengenal kita. Ya, dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Makanya, ya, kalau jenengan nggak pernah ngungsi tenggosti, ya Tuhan nggak kenal kali panjenengan. Tuhan mengenal orang yang berlindung, yang ngungsi kepadanya. Lain jenengan kali itu lo boten nate ngungsi tenggosti, nggak kenal. Makanya yang ngomong menyalahkan Tuhan nih. Ya, dulu ada satu jemaat yang saya sebutkan namanya, menyebutkan gini, titik-titik mugiadi inem, titik mugiadi inem. Dan gitu, kenapa saya percaya kepada coba Pak Mugiadi atau Inem yang ada? Dulu baru bertobat, baru nyampe, saya nggak percaya kepada dia. Tetapi saya tahu sudah mengenal dia. Bu kuncinya deh dulu, minta tolong lampunya dihidupin ya, minta tolong kunci dikasih makan ya, Bu minta tolong itu ditaruh di situ. Kenapa saya mengenal dia? Kalau saya cuma mengetahui dia saja, saya nggak akan percaya kepada dia. Itulah Tuhan kita juga seperti itu. Makanya kalau mau dipercaya oleh Tuhan, berlindunglah kepadanya. Kita akan dikenal oleh Tuhan. Semuanya yang rahasia apapun akan diberikan kepada kita dan kita akan dipercaya oleh Tuhan. Dia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Jadi, yuk sama-sama kita berlindung kepada Tuhan supaya kita dikenal, bukan hanya diketahui saja, dikenal oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Siapa yang benar-benar menaruh percaya kepadanya akan dikenal oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, jadi mengenal artinya kita ini miliknya Dia, gitu. Miliknya Tuhan. Bukan mengetahui kita miliknya Tuhan. Inilah disebut Tuhan itu baik. Jadi kalau kita nggak tahu Tuhan, nggak percaya dengan kita, kira-kira kita sudah pernah datang kepada Tuhan atau belum? Kalau kita tahu benar siapa Dia dan kita sering datang kepadanya, selalu datang dan berlindung kepadanya, Dia akan mengenal kita dan Dia akan memberikan berkat-Nya kepada kita. Nah, kita lihat di sana ayat 8. Dan Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Dan akhirnya ketika Niniwe menolak Tuhan, ketika Yunus sudah datang mengalami pertobatan dan hidup mengalami hidup dalam dosa yang lagi, akhirnya dari kota atau orang yang memusuhi Tuhan, dan Tuhan menolaknya. Allah mendatangkan banjir ya di sana yang menghanyutkan, tidak ada tempat persembunyian dari keadilan Tuhan, dan di sana kita lihat bahwa ada kehancuran, ada kegelapan, tidak ada yang tahan di hadapan Tuhan. Kesempatan yang kedua sudah lewat, sudah bertobat, kembali lagi berbuat jahat, lewat sudah. 1, 2 kesempatannya sudah lewat, dan Tuhan tidak memberikan kesempatan yang ketiga. Di sana katakan bahwa hancur, dihancurkan. Tadi yang pertama kejayaan, yang kedua sudah dihancurkan. Bapak Ibu, makanya firman Tuhan tadi dikatakan bahwa Tuhan itu pandang sabar. Ya, saya itu setuju. Tuhan itu besar kuasanya. Ya, amin, saya setuju. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah.
Tuhan izinkan pergumulan hadir dalam hidup kita supaya kita kuat dan supaya kita dekat dengan-Nya. Tetapi ketika masalah itu kita sebabkan sendiri, ya bentuknya adalah hukuman daripada Tuhan. Jadi kesabaran Tuhan itu ada batasnya, Bapak Ibu. Untuk muncullah oleh Tuhan. Dia yang punya, Dia yang berkuasa atas dunia ini, yang berdaulat atas dunia ini, bahkan manusia dalamnya. Seringkali kita jarak kabeh Tuhan, nyobai Tuhan. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Niwe hanya 2 kali kesempatan. Jangan terus memilih untuk berbuat jahat. Jangan terus memilih untuk berbuat jahat. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Kasihlah Dia. Dia berhak terima kesetiaan kita. Dia terima ketaatan kita. Dia berhak terima. Jangan permainkan Tuhan. Kalau permainkanlah hidupmu sendiri. Jangan permainkan Tuhan yang punya segalanya. Jangan pernah permainkan Tuhan. Jangan sampai kesempatan itu hilang daripada kita lah. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan ya. Jangan menyalahgunakan kesabaran Tuhan. Belajar dari kota Niniwe yang tadi. Jangan menyalahgunakan kesabaran Tuhan. Jika hari ini Bapak Ibu sedang menjauh dari Tuhan, ingat ya bahwa kesabaran Tuhan supaya kita bertobat. Kesabaran Tuhan supaya kita tidak terus-menerus berbuat dosa. Percaya bahwa ada keadilan di sana. Saat kita melihat tidak ada keadilan di sekitar kita, ya, kok nggak akan mencoba diberkati, kok udah kekar-karan berberkat. Saat kita melihat seperti ketidakadilan di luar sana, jangan iri hati, jangan marah, jangan tawar hati. Weslah lakukan bagianmu, liyane wis lah bagiannya Tuhan. Jangan kerjakan bagian Tuhan, raiso ada kerjakan bagian Tuhan. Lakukan bagianmu, setia, taat, jujur. Lakukanlah bagianmu. Biar Tuhan lakukannya. Jadi ketika kamu melihat seperti dia adilan di dunia ini di sekitar dia, Bapak Ibu, tentu melihat orang berbuat semakin merajalela. Orang diberkati malah Bapak Ibu. Jangan bangga ketika menerima berkat duniawi. Walaupun seperti beberapa orang dari negeri seberang, ketika mati kuburannya besar, ada mobil, ada uang, ada apa, dibawa mati tapi tidak akan menikmatinya. Bapak Ibu, banggalah kalau menerima kedua dulu. Ingat 10 orang yang sakit kusta. Berapa yang kembali kepada Tuhan? Yang kembali itu dapat apa? Kesembuhan jasmani, juga berkat rohani. Tapi sing gak balik mantok, cuma kesembuhan jasmani. Bapak Ibu, sama dulu. Ada banyak orang ketika persekutuan di tempat kita yang disembuhkan secara jasmani, dari kanker payudara sembuh, ya. Tapi tidak kembali lagi kepada bagaimana itu? Apakah baik-baik saja? Dia tidak punya keselamatan. Bersyukur kalau kepanjangan kali belum punya keselamatan. Belum. Pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Apa bosan dulu? Malu kan? Pikirkan perkara yang di atas, di mana Allah tinggal. Jangan perkara yang di bumi yang akan kita tinggalkan. Ngomong berdiri, pegel, ngomong sepeda pegel, ngomong dua ini pegel. Apa bisa dikasih dulu? Yang penting untuk Gusti Yesus. Amin. Amin, Bapak Ibu. Ono Gusti Yesus masih yang uripku. Penting ono Gusti Yesus. Benar. Aku ejek
jenengan tebang kok kapan kali ya. Ayo bertumbuh, tumbuh itu ke atas. Ayo terus bertumbuh, ojo cerewel lain. Yuk, amin Bapak Ibu semua kasih Tuhan. Ya, itu ya. Jadi walaupun kau melihat ketidakadilan di sekitarmu, wes lakukanlah bagianmu. Itu urusannya Tuhan, bukan urusanku. Bagianku menyenangkan Tuhan, bagianku melayani Tuhan, bagianku memberi yang terbaik buat Tuhan. Itu urusannya Tuhan. Ketika kau punya masalah, mungsio, berlarilah, berlindunglah pada tempat yang benar. Amin. Ya. Kudu fungsi pada tempat yang benar. Ya. Tsunami ini deketol malah fungsi ini nah pesisir. Yo salah. Jenengan. Ya. Ketika kita punya masalah, berlindunglah. Ya, mengungsilah pada tempat yang benar. Ketika kau dalam masa sulit datang dalam kehidupanmu, ya, jangan engkau bersandar pada kekuatanmu, jangan bersandar pada orang lain, bersandarlah kepada Tuhan, berlindunglah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, ya, bagi orang yang sadar kekurangannya, sing sadar ini, bagi orang yang sadar kekurangannya, bagi orang yang sadar kelemahannya, kalau ada masalah pasti dia akan datang kepada Tuhan. Yang sadar kelemahannya. Tapi bagi orang yang sombong, dia tidak akan datang kepada Tuhan. Bagi orang yang sadar kelemahannya, dia akan datang kepada penciptanya, dia akan datang kepada Tuhan. Apa hari ini kita sedang melawan Tuhan? Hari ini apakah kita sedang mencoba Tuhan? Pilihan kita menentukan masa depan kita. Pilihan mana? Datang kepada Tuhan, mengungsi kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan pada tempat yang benar, atau datang ke tempat kamu. Jika kamu tahu benar siapa Allah, maka kamu akan mempercayai dan kamu akan menghormati. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan memberkati kita semuanya. Kita ambil satu sejenak Bapak Ibu. Firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, ingat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah ketika Tuhan seperti tidak mengindahkan kita, mendengarkan kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Itu adalah kesempatan untuk kita bertobat, kesempatan kita untuk hidup menjadi lebih baik lagi. Jadi hari ini, bila hidup kita merasa berat, tanya kepada Yesus, datang kepada Yesus, datang kepadanya, dan tanya kepadanya. Dia selalu peduli dengan kita. Haleluya. Dia mengerti beban kita. Haleluya. Makasih buat firman pada hari ini. Datang berlindung dan sujud di bawah kakinya, bawah hidupmu, maka kau akan terima anugerah Tuhan. Dia akan ampuni kita, dia akan bebaskan kita, dia akan ubah hidup kita, dia akan perbarui hidup kita. Saat kau datang kepadanya,
berfirman, marilah bagilah semua beban berat datanglah padaku, akan berikan kelegaan. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Oh, hidupku. Dia akan pulihkan. Dia akan pulihkan dan akan membangun hidup kita. Dia akan lawan kita pada hari ini.
mujizat Tuhan terjadi akan datang di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak, berkat hari ini Tuhan, kami membawa hati kami membawa hidup kami, datang kepadamu, untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Bukan hanya mengetahui Engkau, tapi mengenal pribadi. Kami percaya Bapak, bahwa Engkau Tuhan sumber kekuatan kami, Engkau Tuhan sumber pertolongan kami. Apapun masalah kami Tuhan, bagaimanapun masalah kami Tuhan, seberapa besar masalah kami Tuhan, tapi Engkau Tuhan yang lebih besar dari segalanya. Engkau Tuhan yang akan berperan atas setiap masalah kami ya Tuhan. Biarkan ya Bapak, kami mengalami kemenangan yang dalam kami ya Tuhan. Hidup kami boleh dipulihkan, hidup kami ya Tuhan boleh merasakan kasih-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Bapak hari ini ya Bapak. Kami boleh mengenal pribadi, kami boleh merasakan kasih sampai detik ini. Kami boleh berdiri di tempat ini, kami boleh mengucap syukur semua karena cinta-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap keluarganya, berkati setiap pelayanannya, kerinduannya di dalam Engkau, kesehatannya, pekerjaannya, usahanya, ladang usaha yang Tuhan memberkati. Biarlah ya Tuhan hamba-Mu boleh menikmati apa yang menjadi bagian. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga untuk setiap kami yang Tuhan jemaat yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan firman ini tidak hanya melalui saja ya Bapak, tapi biarlah firman melekat dalam hidup kami. Boleh kami gunakan ya Tuhan, dan kami ya Bapak boleh menjadi alat di mana kita berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarkan kami jemaat ya Tuhan juga mengalami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik lewat keuangan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengucap syukur di dalam doa. Dan kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Buat setiap ibadah kami pada hari ini, Tuhan boleh memberkati setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami boleh rasakan, kami boleh syukur, kami boleh diingatkan semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sebentar lagi kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami Tuhan putuskan kita, setiap persembahan kami. Kiranya persembahan kami boleh berubah. Luas dan besar besar kerajaan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saksinya aku dari Kristus.
Ya, Kemis itu hari raya kenaikan. Jadi ibadah rumah tangga itu tepat hari Rabu. Maju hari Rabu di kediaman Mbak Win, Mbak Untung. Jamnya tetap sama jam 4 sore. Ya, hari Rabu dicatat ya Rabu. Terus hari Kamis niku tanggal merah, hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Kita ibadah lagi jam 9 pagi disertai dengan perjamuan kasih seperti biasa. Yo yang boleh banyak, apa boleh apa, itu hari raya ya. Jadi kita akan makan bersama-sama hari Kamis jam 9 pagi. Oke, paham ya? Ada ibadah ya. Kalau hari Jumat kita liburkan karena keganggu di depan sana itu, ya. Jadi Rabu ibadah, Kamis ibadah jam 9. Para pelayan jam 9 ya ibadahnya. Ya 9 pagi seperti hari Minggu. Seperti itu. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Nama Tuhan, kembali saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Sebelum kau terima berkat dari Tuhan, mari sama-sama mengucapkan syukur dan terima kasih dapat